Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Wah, puji Tuhan. Kalau Kak Nia gimana kabarnya Kak Nia? Pastinya luar biasa dong Kak. Karena kan hari ini sekolah minggunya itu berbeda kayak biasanya. Hari ini kita bisa melihat wajah adik-adik, wajah teman-teman kita. Yuk yang belum on kan, yang on yuk. Iya, bener banget yuk yang belum. Lagi, Kak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi semua. Yuk yang belum buka kameranya dibuka dulu ya. Tapi mic-nya jangan dibuka ya. Nanti suaranya jadi berisik gitu ya. Masih banyak nih yang belum buka kamera. Yuk dibuka yuk. Kan kita bisa melihat wajah teman-teman kita. Kita kan udah lama toh nggak bertemu sama teman-teman. Benar banget. Kayaknya kita langsung mulai aja ya sekolah minggunya. Adik-adik udah siap belum mulai sekolah minggunya? Sudah. Ya, puji Tuhan. Wah, adik-adik semangat Ya, sekali. Semangat sekali ya Kak Nia ya. Sudah nggak sabar. Yuk kita mulai saja Kak Aulia untuk sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan buka dalam dimohon dengan kasih Kak Trihastuti membuka ibadah sekolah minggu ini dalam doa. Silakan Kak Tri. Ya, shalom adik-adik semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Tuhan di ibadah sekolah minggu online ini ya. Tetap semangat, semuanya sehat, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari, kita berdoa yuk. Gimana sikap doa? Mari kita tutup mata, kita duduk yang rapi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang amat baik, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan telah lindungi dalam kami beristirahat bersama keluarga kami. Engkau telah berikan kami berkat tidur yang nyenyak, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan badan yang sehat, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bertemu dengan teman-teman kami Tuhan melalui ibadah online pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan semangat kepada kami semua, Tuhan berikan kami kesehatan, sukacita, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu, alat yang kami pakai, handphone yang kami pakai, internet yang kami pakai, kakak-kakak yang melayani sekolah minggu pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita, adik-adik kami juga penuh sukacita ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dosa dan kesalahan kami, Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Demikian Kak Gloria, waktu kami kembalikan Kak Gloria. Terima kasih, selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tri untuk doanya. Kak Nia, ini kan adik-adik tetap di rumah masing-masing, tapi kan adik-adik jangan lupa 5M ya. Tetap apa Kak Nia yang pertama? Iya dong Kak, yang pastinya kita harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan makan makanan yang bergizi Kak Gloria.
Nah, bener banget. Adik-adik siap nggak menjalankan 5M? Pastinya siap. Yeay. Nah, adik-adik, saat ini kita harus bersukacita karena kan biasanya ibadahnya sekolah minggu melihat wajah teman-teman kita harus bersukacita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama angkat pujian, Oh Sukacitaku. Musik Kak Clara. Oh sukacitaku, kembang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, kembang ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, jangan mati bagiku. Sukacitaku padanya aku berserah, pada Yesus ada hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, kembang sejak ku cinta Yesusku. Oh sukacitaku, kembang ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku padanya aku berserah, pada Yesus ada hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Yeay, puji Tuhan. Terima kasih Kak Clara. Oh, puji Tuhan. Adik-adik semangat banget ya, Kak ya? Iya, kelihatan banget ya Kak Gloria ya. Bener banget. Tadi Dek Noel sudah gerak-gerak. Wah, luar biasa. Semangat memuji Tuhan. Tadi juga Dek Emma juga gerak-gerak. Semangat banget memuji Tuhan. Iya Kak. Semangat kan? Masih Kak. Masih Kak. Masih luar biasa. Nah, adik-adik, saatnya kita mau persembahan dulu ya. Uangnya jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti akan diambil oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk mendasari persembahan kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian, adalah Sukacita di Hatiku. Musik Kak Clara. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tentang Tuhanku, aku bersyukur.
diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, terima kasih ya Kak Clara. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan doa persembahan dan doa Bapa kami. Kami mohon dengan kasih Kak Aga untuk doa persembahan dan doa Bapa kami. Terima kasih Kak Nia buat kesempatannya. Shalom adik-adik. Shalom. Terima kasih ya buat hari ini. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat setiap berkat-Nya. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Sehingga kami boleh bersama dengan adik-adik-Mu di tempat ini Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan agar bisa Engkau pakai untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak yang mengolah persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kebijaksanaan dan kejujuran sehingga dalam mengolah persembahan-Mu ini boleh bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Nia. Amin. Terima kasih ya Kak Aga. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman hari ini tuh dibawakan sama siapa sih Kak Gloria? Firman Tuhan hari ini itu dibawakan oleh Kak Gale. Oke, halo Kak Gale, selamat pagi. Mana nih Halo, ya, Kak halo, Gale? selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya, Kak? Pagi semua. Puji Tuhan, sehat. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Musik Kak Clara. Sekali lagi. Tolong padaku. Yesus, tolong padaku.
Terima kasih Kak Clara. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Galih. Yeay. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Pagi. Ya. Perkenalan dulu ya. Nama saya Kak Galih. Saya hari ini, minggu ini bersama adik-adik mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18. Tapi Kak Galih di gereja, di GKJ Karangdowo sekarang melakukan praktik di dalam stasiun 2. Mungkin adik-adik belum pernah kenal apa belum pernah tahu bahkan Mas Galih ini siapa, kok tiba-tiba ada di sini. Ya, saya mohon untuk Bapak Ibu di rumah membacakan adik-adik, anak-anaknya 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18. Nanti biar relate, nanti biar terhubung sama cerita dari saya. Kak Galih punya satu pertanyaan buat adik-adik. Adik-adik, siapa yang pernah merasa takut? Ayo, siapa yang pernah merasa takut? Siapa? Yang misalnya pas malam-malam pengen pergi pipis, aku kerasa pipis tapi udah malam, takut, gitu. Suruh nemenin ibu, ayah, ya, kakak, adik, buat nemenin ke kamar mandi. Apa? Pernah takut. Ya, apa? Kamu pernah takut apa, adik? Gelap. Takut gelap. Takut gelap, Kak. Malam Iya. gelap. Kak Galih juga pernah merasa takut. Kak Galih juga takut kalau misalnya ya takut gelap sama kalau di jalan gelap gitu sendirian gitu ya takut. Kak Galih ya takut. Jadi kita semua itu pernah merasa takut. Ya takut apapun misalnya ke kamar mandi, takut malam-malam sendirian terus nemenin ibu, bapak, kakak, adik gitu, untuk ke kamar mandi. Begitupun juga dengan cerita kita pada hari ini mengenai Elia. Mungkin di minggu lalu ceritanya Elia ini menang lomba kurban bakaran, tapi spesialnya ini Elia tidak memakai api untuk membakar kurbannya. Jadi Elia ini menang juara 1. Tetapi kok ada orang yang membenci Elia karena kemenangannya, yaitu Isabel. Isabel ini istri dari Raja Ahab. Isabel ini marah besar dengan Elia karena kemenangannya. Lalu Isabel ini karena istri raja, dia memiliki kekuasaan begitu, lalu menyuruh pesuruhnya untuk mengatakan kepada Elia. Katakan kepada Elia, berhati-hatilah karena aku akan membalas dendam. Jadi Isabel ini punya dendam yang sangat besar karena kemenangan Elia di perlombaan tersebut. Lalu Elia menjadi takut. Dia cepat-cepat melarikan diri ke padang gurun dan dia ingin bersembunyi di sana. Namun karena terburu-buru, maka Elia tidak sempat menyiapkan bekal. Sinar matahari menyengat tubuh, udara di gurun yang sangat panas. Lalu Elia ini berlindung di bawah semak-semak. Wajahnya begitu pucat. Lalu Elia memohon kepada Tuhan. Tuhan,
aku sudah tidak tahan lagi. Elia mengeluh kepada Tuhan. Sudah itu dia berbaring dan tertidur karena capek sekali begitu. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh Elia. Ayo, tangan siapa? Bukannya Elia itu pergi sendirian ke gurun. Ternyata adik-adik bahwa itu adalah tangan dari seorang malaikat yang diutus Tuhan untuk melindungi Elia. Lalu Elia mencium bau makanan yang begitu sedap. Lalu dia membuka mata dan melihat ada roti bakar yang hangat dan juga air minum yang sudah terhidang, yang dihidangkan oleh malaikat Tuhan, pesuruh dari Tuhan untuk melindungi Elia dan memberikan ia makan. Lalu malaikat Tuhan itu menyuruh Elia untuk bangun. Bangunlah, kamu lapar bukan? Makan dan minumlah, kata malaikat Tuhan. Tanpa menunggu lama, Elia langsung menyantap roti dan tak lupa dia juga minum. Namun rotinya belum habis karena Elia masih capek sekali perjalanannya. Lalu Elia memutuskan untuk tidur lagi, adik-adik. Karena ya masih capek, masih males begitu. Jadi makanannya belum habis. Tapi malaikat Tuhan karena begitu cintanya dengan Elia, dia membangunkan Elia lagi. Makanlah lagi, hei Elia, supaya badanmu menjadi kuat. Elia pun menuruti perintah malaikat tadi dan dia menghabiskan roti bakar itu dengan ludes sampai tak tersisa. Lalu benar saja, sesudah menghabiskan makanan itu, badannya menjadi segar kembali dan dia mendapat kekuatan yang dahsyat. Dia bisa berjalan lebih lama lagi, lebih jauh lagi, kira-kira 40 hari, 40 malam sampai dia ke Gunung Horeb. Sampai di sana, wah begitu luar biasa. Padahal cuma makan roti bakar sama minum, gitu. Dia kuat bertahan karena itu berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kalian tentu pasti tahu Gunung Horeb itu tempat apa. Ya pertama, Gunung Horeb ini pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan melalui semak yang terbakar. Di gunung ini juga Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Lalu tibanya di gunung itu, Elia mendaki gunung itu hingga akhirnya dia menemukan gua di punggung gunung, di belakang gunung begitu. Lalu Elia masuk ke dalamnya dan dia menginap di dalam gua. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Hei Elia, sedang apa kamu di sini? Tanya Tuhan kepada Elia. Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Jawab Elia. Lalu Tuhan menjawab dengan tegas. Keluarlah. Aku akan memberi tugas kepadamu, perintah Tuhan kepada Elia secara langsung. Tiba-tiba datanglah angin topan yang dahsyat, batu-batu di gunung itu berhamburan. Lalu Elia bersiap mendengar suara Tuhan, akan tetapi Tuhan belum berbicara. Lalu gempa mengguncang, tanah bergetar. Lalu Elia berpikir, oh barangkali sekarang Tuhan akan berbicara. Maka Elia ini menunggu Tuhan berbicara, tapi Tuhan belum berbicara. Kemudian datanglah api yang menyala-nyala. Lalu Elia berpikir lagi, mungkin ini pertanda Tuhan akan berbicara. Lalu ternyata Tuhan masih belum berbicara kepada Elia. Lalu berhembuslah angin dengan lembut. Elia menutupi wajahnya dengan jubah. Dan dia berjalan menuju mulut gua. Saat itulah Tuhan bersabda. Elia, sedang apa kamu di sini? Lalu Elia menjawab, Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena saya takut dikejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Saya takut, Tuhan. Lalu Tuhan malah menyuruh Elia ini untuk pergi ke Damsyik.
kembalilah ke Damsyik. Kata Tuhan itu dengan memberikan tugas kepadanya. Lalu Elia diberikan tugas kepada Tuhan dan Tuhan menyuruhnya untuk kembali ke Damsyik. Lalu Elia kembali bersemangat karena dilindungi dan dibantu oleh Tuhan di dalam perjalanannya. Karena perasaan yang begitu takut karena ia dikejar-kejar oleh Ahab dan Isabel. Namun sekarang Elia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindunginya di segala keadaan. Tuhan selalu menyertai Elia di tengah kebingungan, di tengah ketakutan, dan juga kita saat ini juga dilindungi. Sadar atau tidak sadar, kita juga dilindungi, kita diberkati, kita dapat berkumpul di Google Meet ini dengan suasana hati yang semangat, dengan suasana badan yang sehat dan berbahagia untuk memuji Tuhan karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Lalu kita dapat belajar dari Elia bahwa di tengah pengharapan, di tengah putusasaan, di tengah ketakutan, kita tetap harus berpengharapan dengan teguh. Kita harus tetap percaya bahwa Allah selalu melindungi kita dengan caranya. Kita tidak tahu caranya Allah bagaimana. Elia berpikir bahwa gempa bumi begitu, api yang menyala-nyala. Ia berpikir bahwa itu suara Tuhan akan terdengar. Ternyata tidak hanya lewat itu saja, tidak seperti pas Musa lewat semak-semak belukar yang terbakar. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pejangannya kepada Elia, malah lewat hembusan angin yang sangat lembut. Tuhan datang, Tuhan hadir untuk menolong Elia. Bahkan Tuhan mengutus malaikat untuk memberikan makanan kepada Elia. Karena Elia lupa, karena terburu-buru saking takutnya, ia lupa untuk membawa bekal untuk pergi jauh, gitu. Untuk pergi kabur dari Raja Ahab dan istrinya Isabel. Maka dari itu, apa yang kita bisa pelajari dari Elia adalah sebuah kesetiaan dan kepercayaan bahwa di dalam hidup ini kita harus terus bersemangat, kita harus terus percaya, dan kita harus terus berharap kepada Allah. Satu ayat super yang menarik begitu dari Mazmur 62 ayat 9a. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Itu tadi terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang 9a. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Mari kita belajar untuk menjadi sosok Elia di tengah keterbatasan ini, di tengah pandemi COVID ini. Jangan takut, kita harus percaya bahwa kita dapat melalui ini bersama-sama dengan saudara-saudari kita, dengan teman-teman, dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan guru-guru sekolah minggu yang akan membantu kita, yang akan menguatkan dan menghibur kita. Haleluya. Amin. Ini Kak Glo ini habis ini ngapain lagi ya? Mungkin langsung bisa doa dulu, Kak. Oh ya, baik. Mari adik-adik dan semua yang ada di dalam Google Meet ini, mari kita menyatukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita pejamkan mata, dan kita siapkan hati untuk kita berdoa. Puji dan syukur Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudari kami di Google Meet ini di dalam acara Sekolah Minggu Anak. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang saat ini tengah mengalami kebingungan, ketakutan karena keterbatasan dan berbagai hal
yang ada di sekitar kami, yang ada di hadapan kami. Kau berkati, kau lindungi, kau kirim malaikatmu seperti Elia pada waktu itu untuk membantu kami, untuk menemani kami. Kau berikan kami kekuatan, kau berikan kami kebahagiaan di tengah ketakutan kami, di tengah keterbatasan kami, di tengah pandemi ini. Kami mengucap syukur bahwa setiap orang-orang yang berpelayanan di tempat ini memberikan pikiran dan tenaganya untuk membantu kami, anak-anakmu, untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman-Mu sebagai landasan dan sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan yang telah menyertai dan melindungi kami. Ya Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu ini, berkatilah kesehatan anak-anak-Mu ini di tengah pandemi ini, berikanlah kebahagiaan, berikanlah penghiburan bagi kami yang sedang sedih. Temani kami, lindungi kami, tuntun kami, gandeng kami, rangkul kami, dan peluk kami di tengah keterbatasan ini. Berkatilah kami orang tua yang mendidik anak kami, berkatilah kami untuk selalu sabar dan setia untuk menemani dan melindungi anak-anak kami, untuk memberikan mereka kebahagiaan sebagai wujud atas diri kami, orang tua yang mencintai dan yang bertanggung jawab kepada anak-anak kami. Ya Bapak, berkatilah setiap tim pelayan di GKJ Karangdowo ini, terkhusus guru-guru sekolah minggu anak yang selalu setia menolong kami dan di tengah keterbatasan ini untuk menyiapkan ibadah online sekolah minggu ataupun ketika kami di masa kami dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara kami di gereja kami. Ya Bapa, berkatilah setiap tenaga kesehatan yang sedang berjuang mati-matian di tengah pandemi ini. Berkatilah mereka, berilah kesehatan kepada mereka ya Bapa. Berikanlah kekuatan dan penghiburan agar mereka dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berkatilah saudara-saudari kami yang berada di kanan, kiri, depan, belakang kami. Kau berkati mereka ya Bapa, kau lindungi mereka, kau selalu berikan semangat, kau selalu berikan kebahagiaan untuk mereka. Seperti yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak. Ya Bapa, berkatilah gereja kami, GKJ Karangdowo. Di tengah keterbatasan ini, di tengah pandemi ini, gereja kami tengah berjuang bersama-sama dengan kami, anak-anakmu di sekolah minggu anak ini. Kau berkati gereja kami, semoga gereja kami menjadi gereja yang dapat menjadi berkat untuk kami dan juga menjadi berkat untuk sekitar kami di tengah pandemi ini. Kau berkati keluarga kami, satu persatu, kau berkati keluarga kami di tengah keterbatasan ini, kau selalu berikan kebahagiaan dan kau selalu berikan roh penghiburan di tengah pandemi ini. Mungkin banyak sekali pengharapan, permohonan kami di dalam doa kami. Mungkin kami anak-anakmu akan mengaturkan permohonan kami secara pribadi. Kak Galih mempersilahkan untuk adik-adik untuk berdoa secara pribadi, memohon kepada Tuhan. Engkau dengarkan ya Bapa, seruan hati, permohonan anak-anakmu ini, kau berkati, kau selalu lindungi, kau selalu berikan penghiburan. Terima kasih, kami juga kau berkati, kau lindungi di tengah Google Meet ini. Kami telah menyelesaikan sekolah minggu anak ini bersama-sama. Kau telah memberkati setiap perangkat yang kami gunakan untuk
melakukan sekolah minggu ini. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kau berkati kami ya Bapa, Kau lindungi kami. Inilah seru dan doa permohonan anak-Mu ini, Kau berkati dan Kau lindungi setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan. Yang percaya boleh katakan, amin. 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 Terima kasih Kak Galih untuk firman-Nya. Sama-sama Kak Gloria Kali. dan Kak Nia. Ya, terima kasih. Dan berkati. Dan tadi. Tuhan berkati juga. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama-sama untuk tetap berharap kepada Allah. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita harus tetap percaya adik-adik bahwa Allah pasti melindungi kita. Nah, benar banget nih Kak Nia. Tadi kan ceritanya Elia yang takut sama Raja Ahab, tapi Tuhan Allah itu memberikan perlindungan. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi ya, karena Allah itu tetap memberi perlindungan kepada kita. Dan kita tetap berharap sama Allah. Adik-adik siap nggak untuk nggak takut? Siap nggak untuk melanjutkan firman hari ini? Ayo siap nggak? Dek Noel siap nggak? Tadi yang semangat banget ini. Ya, Siap Kak ulang. Wah, puji Tuhan. Siap. Kalau Kak Nia sendiri siap nggak Kak Nia? iya pastinya harus siap dong Kak. Kita harus bersama-sama untuk selalu belajar dan terus lebih lagi taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik siap untuk taat kepada Tuhan Yesus? Siap. Kalau siap jempolnya diangkat 2 gini. Tanda adik-adik siap semua. Adik-adik siap ya? Siap. Wah, mantap. Semuanya siap Kak Nia. Puji Tuhan ya. Siap. Nah, adik-adik, hari ini ada prakarya yang harus adik-adik buat ya. Nah, penjelasannya ada di video berikut ini. Silakan Mas Baskoro. Nah, adik-adik untuk prakaryanya, mungkin Mbak Clara bisa menjelaskan. Nah, adik-adik, jadi nanti kita membuat kubus ya. Kita buat rancangan bangunannya dulu seperti yang digambar itu di PPT yang udah dipresentasiin. Nanti kata-katanya ditulis seperti itu. Kita buat sisinya itu sama ya. Terserah adik-adik mau ukuran berapa, yang penting persegi itu sisinya semua sama. Nah, nanti kalau sudah, kemudian direkatkan membentuk bangunan kubus seperti ini. Seperti di video yang sudah ditayangkan tadi ya. Terus nanti kalau sudah, adik-adik bisa kirim foto dan juga prakaryanya pada grup sekolah minggu masing-masing ya. Itu Kak Nia dan Kak Gloria. Iya, terima kasih ya Kak Clara.
Nah, nanti gambarnya akan di-share ke grup sekolah minggunya masing-masing. Nanti akan diberi contoh gambarnya. Nah, Kak Gloria, setelah ini kita mau foto bersama dulu ya, Kak ya? Bener banget nih Kak, biar kita punya kenangan bersama ya Kak Nia ya. Kita mau foto bersama dulu. Yuk adik-adik kita open cam dulu yuk. Kita buka kameranya dulu ya. Biar semua kelihatan. Minggu juga bisa buka kamera ya. Kita akan foto bersama-sama. Nanti Kak Gloria hitungin ya Kak. Kak Nia. Ayo, masih ada beberapa yang belum open mic nih. Oke, kita foto ya. Dimulai ya. Oke. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya, ayo. 1, 2, 3. Udah kan ya? Yeay, terima kasih ya adik-adik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Gloria, Kak Gile, Kasih Kak Aga, dan semua. semuanya. Kak Gile, Terima kasih semuanya. Terima kasih. Besok minggu depan ada teman-teman lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati juga. Nah, Kak Kevas, Dedek Kevas, sama Fanya. Dan Yesus memberkati. Yang di Surabaya ini, yang dari Surabaya. Iya. Ini yang dari Surabaya, sama siapa temennya dari Surabaya? Iya, di Surabaya. Ya, di Surabaya. Oke, terima kasih.